Oke teman-teman, ini kereta api Komuter Lain Arjonegoro masuk stasiun Surabaya Gubeng. Dan di jalur 6 tadi ada rangkaian kereta api Gumarang. Di jalur 1 ini persiapan kereta api Mutiara Timur masuk. Kereta api Mutiara Timur masuk stasiun Surabaya Gubeng di jalur 1 ya. Dan ini benar-benar crowded banget stasiun Surabaya Gubeng penumpangnya. Oke, Komuter Lain Arjonegoro berangkat. Setelah ini aku batal naik Komuter Lain Arjonegoro ya. Nah, oke, halo teman-teman. Selamat pagi aku ucapkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah, pada pagi kali ini aku akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api yang bukan di jalurnya. Nah, aku akan trip menggunakan kereta api Airlangga, di mana kereta api Airlangga untuk saat ini itu perjalanannya memutar teman-teman, memutar via Madiun, Solo Jebres, Gundi hingga ke Semarang Poncol. Nah, sebenarnya kereta api Airlangga ini perjalanannya melewati jalur Pantura ya teman-teman, seperti Lamongan, Bojonegoro, Babat dan seterusnya. Namun kali ini perjalanannya berbeda, memutar via selatan. Dan oke, bagaimana keseruan trip kali ini menggunakan kereta api Airlangga yang perjalanan memutar? Ikuti terus videonya sampai selesai. Nah, di jalur 5 ini teman-teman, itu sudah masuk dan tersedia kereta api Logawa KA 211A yang arah ke Purwokerto. Dan ini baru datang di stasiun Surabaya Gubeng dan mungkin 20 menit sampai 30 menit lagi akan berangkat dari sini ya. Dan ini yang turun di sini juga banyak nih teman-teman. Gokil, libur panjang, penumpangnya rame banget. Pukul 10.39 para penumpang kereta api Airlangga ini disuruh menuju ke peron jalur 1 stasiun Surabaya Gubeng ya. Mungkin sebentar lagi keretanya akan datang dan berangkat. Mungkin kita akan menyusul kereta api Logawa ini. Gokil. Oke, sekarang 10.43 kereta api Airlangga persiapan masuk ya. Dan ini kereta api Logawa di jalur 5 persiapan berangkat. Ini balapan nih. Yang berangkat duluan Airlangga dulu atau Logawa dulu ini teman-teman. Kalau Airlangga dulu sih gokil. Kereta api PSO menyusul lah. Oh ini Logawa berangkat. Tapi kayaknya kena susul deh ini Logawa. Yakin deh bakalan kena susul ini Logawa. Logawa berangkat dulu ya.
kereta api Logawa sudah berangkat dan kita tinggal menunggu kereta api Airlangga ini masuk ya. Dan sebentar lagi akan masuk di jalur 1 teman-teman. Oke, ini dari arah selatan masuk jalur 5 stasiun Surabaya Gubeng. Ada kereta api Sancaka teman-teman. Wah, ini bakal dibantai Sancaka juga ini kayaknya Airlangga deh. Soalnya Logawa ini disusul Sancaka ini di Kertosono ya. Dan ini kereta api Airlangga persiapan masuk ya. Oke, ini dari arah utara kereta api Airlangga masuk stasiun Surabaya Gubeng ya. Dan cuaca saat ini hujan teman-teman. Gokil. Naik Airlangga bukan pada jalurnya ini ceritanya. Dan kayaknya sepi deh. Karena penumpang utara ini disuruh dibatalkan teman-teman perjalanannya. Oke ya, sudah masuk kereta api Airlangga. Kita masuk ke dalam ya. Oke teman-teman, pukul 10.57 kereta api Airlangga berangkat stasiun Surabaya Gubeng. Ini posisinya di belakang kereta api Logawa dan di depan kereta api Sancaka ya. Jadi kita ada kemungkinan menyusul kereta api Logawa dan disusul kereta api Sancaka. Oke ya teman-teman, ini perjalanan kereta api Airlangga sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 10.57. Semoga perjalanan kali ini selamat dan lancar sampai tujuan saya di stasiun Semarang Poncol ya. Dan ini kondisi penumpang kereta api Airlangga ini agak ramai teman-teman, karena ini juga long weekend. Tapi mungkin ini penumpang yang hanya Surabaya ke Semarang atau Surabaya Cirebon atau Surabaya full trip ya. Kali ini kalau penumpang jalur utara pada dibatalkan ya perjalanannya. Oke, simak terus videonya sampai selesai.
Oke, halo teman-teman. Perjalanan kereta api Erlangga telah tiba dan berhenti di stasiun Mojokerto. Dan stasiun Mojokerto ini bukan pemberhentian asli Erlangga karena mungkin jadwal memutarnya emang harus dan diwajibkan berhenti di sini ya. Mungkin ya entah nunggu apa, aku juga kurang tahu. Yang jelas ini berhenti reguler. Tapi di jam atau di jadwal memutarnya aja ya teman-teman. Dan nanti kereta api Erlangga ini bakalan berhenti di stasiun Mojokerto, Kertosono, Madiun, dan langsung Solo Jebres teman-teman. Dan ini rasanya seperti naik Sri Tanjung sih, cuman pemberhentiannya sedikit aja gitu. Oke teman-teman, ini sekarang aku berada di paling belakang dan istilahnya backrest ya. Dan di sini aku tidak sendiri, ternyata sama Mas Nathan. Halo. Naik dari mana Mas? Pasar Turi. Aku dari Gubeng. Enggak, dari Pasar Turi. Oh, sampai dari Aku Gubeng. Anu soalnya numpak Arjun kok telat. Iya, telat. Aku resiko. Cuma wes anu, feeling. Iya. Waduh. Ya wis akhirnya modern SGU wae wis. Ini sama Mas siapa lagi? Adi sudah. Ada iki ini. Apa Mas? Gini Mas. Apa? Ini apa? Adi sudah surya. Hah? Adi sudah surya. Oh, ada sudah. Nanti di bawah ya. Oke teman-teman, ini pukul 11.58 sekarang. Ini kereta api Erlangga sudah lepas dari stasiun Jombang, dan tadi ada momen menyusul kereta api Logawa, yang dimana kereta api Logawa adalah kereta api komersial dan momennya disusul oleh kereta subsidi. Gokil, emang benar-benar king ya, atau Raja Erlangga. Tapi ini sampai tanggal 31 aja ya. Dan benar-benar rajanya Erlangga, tidak berhenti di stasiun pun, tidak ngecer ya, wajar lah, emang bukan rutenya sih.
Oke teman-teman, perjalanan kereta api Airlangga ini telah tiba dan berhenti luar biasa di stasiun Bogor. Dan kemungkinan di sini kita akan disusul dengan kereta api Sancaka nomor KA 99A ya, menuju ke Yogyakarta. Kita dari tadi lepas atau melintas langsung stasiun Kertosono dan Nganjuk ya, dan berhentinya di sini. Wah, ini bakalan disusul Sancaka ya, Si Raja Selatan atau Patas Jogja. Oke ya teman-teman, penampakan stasiun Bogor ini seperti ini ya. Mempunyai 4 jalur karena hanya dipergunakan untuk persusulan saja ya teman-teman. Karena kalau di persilangan di sini tidak adanya papasan ya, karena jalurnya sudah double track. Ya seperti ini. Suasananya di sawahan dan kayak tengah-tengah hutan sih, gak hutan-hutan banget ya. Dan di sana mungkin permukiman warga teman, tuh. Nah di sana permukiman warga ya. Oke ya teman-teman, mumpung di sini di stasiun Bogor ada kesempatan berhenti lama, ini aku sempatkan untuk maju melihat lokomotif dinas kereta api Airlangga pada hari ini, yaitu CC201-9220 milik Dipo Cipinang ya. Dan lokomotifnya berhasil. Tuh, di atas ada benjolannya, adalah AC-nya. Oke, sinyal stasiun Baron menunjukkan semboyan 5 atau sudah hijau. Artinya kereta api Sancaka ini akan melintas langsung dan menyusul kereta api Airlangga. Akhirnya kereta api Airlangga disusul juga teman-teman. Disusul dengan si Patas Jogja Surabaya. Kereta api Sancaka yang ini lagi akan ada 3 kali perjalanan PP teman-teman. 4 kali atau 3 kali ya? 4 kali sama yang fakultatif. Gokil, melintas stasiun Baron dengan kencangnya ya, mungkin kecepatan 120 itu teman-teman. Oke, karena kereta api Sancaka sudah melintas langsung, kita langsung ke dalam ya. Ini aku karena duduk di ekonomi 8 paling belakang sendiri.
Oke, perjalanan kereta api Erlangga telah tiba dan berhenti di stasiun Madiun. Nah, di sini berhenti mungkin untuk pergantian kru ya, dan tahu nggak ya? Nggak tahu juga. Soalnya karena di sini berhenti reguler kalau menurut jadwal apa ini pemutarnya ya teman-teman. Jadi berhenti di Madiun, Solo Jepres untuk pergantian kru dan menaikkan apa ya, service recovery kalau di Solo Jepres. Dan ini di jalur satu stasiun Madiun ada kereta api Sancaka yang persiapan berangkat. Serta menghimbau kepada kereta api Erlangga untuk membuka pintu kereta sebelum diberangkatkan ke meja. Oke ya teman-teman, di sini aku akan menjelaskan beberapa fasilitas di dalam kereta api Erlangga, yang dimana ini kereta ekonomi yang menggunakan konfigurasi seat 32 dengan total 106 tempat duduk. Lalu di atas ini ada rak bagasi untuk menaruh koper maupun tas ya teman-teman. Lalu tersedia 6 buah AC split, itu 1, 2, 3, 4, dan di sini 5, 6. Jadi ada 6 buah AC split. Lalu untuk fasilitas lainnya itu ada gorden di situ, dan di sini ada meja kecil dan 2 colokan. Hanya boleh untuk meja HP, laptop maupun tablet ya, dan tidak boleh mencolokkan kulkas 2 pintu. Oke ya teman-teman, di sini aku akan menjelaskan kenapa aku ini melakukan trip kereta api Erlangga yang dengan perjalanan memutar via Madiun, Solo Jepres, dan berbelok ke Gombe ya. Nah, alasannya kereta api Erlangga ini dan kereta api yang melintas di jalur utara lainnya seperti Argo Bromo Anggrek, kereta api Sembrani, Pandalungan, dan Blambangan Express itu semuanya dialihkan rutenya ke jalur selatan teman-teman. Ya ada yang lewat jalur Jogja dan Purwokerto, itu kereta api Argo Bromo Anggrek dan kereta api Sembrani teman-teman. Jadi alasan kereta ini tidak melewati jalur Pantura atau jalur aslinya karena di peta Gubuk Karajati itu masih terputus teman-teman, karena kemarin di tanggal 25 hari Sabtu itu jalurnya putus kembali teman-teman dan terkena arus banjir. Ya arus banjirnya itu lumayan deras ya teman-teman, karena curah hujannya di daerah situ itu lumayan deras. Dan jadi ada beberapa kereta api seperti kereta api Erlangga, Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Blambangan Express, dan kereta api Pandalungan itu dialihkan jalurnya menuju ke jalur selatan dan kembali lagi ke jalur utara itu lewat Solo Jepres, Gundi hingga Semarang ya. Dan ada yang masih tetap lewat di jalur Pantura, akan tetapi itu melewati jalur Gambringan sampai ke Gundi ya teman-teman. Itu merupakan jalurnya kereta api Sancaka Utara, yaitu adalah kereta api Ambara Express teman-teman, yang rangkaian New Image kalau nggak salah ya, atau Next Dynasty kan Little Kertajaya. Namun yang Kertajaya ini rangkaiannya dipotong menjadi rangkaian 12 kereta aja teman-teman. Jadi kalau 14 kereta itu tidak 16 kereta ya, menjadi 12 kereta dipotongnya. Jadi masih ada kereta hanya satu saja, ya itu kereta api Ambara Express yang masih tetap melewati jalur Pantura. Dan untuk ke Barang itu dibatalkan teman-teman, karena kereta api Barang ini tidak punya
kontainer ini melewati jalur selatan. Jadi kereta api kontainer dibatalkan perjalanannya dan kereta api yang memutar itu infonya sampai tanggal 31 Januari 2025. Ya semoga saja kembali pulih ya dan tidak parah. Nah, itu efek banjirnya karena tanggul Kali Tuntang yang jebol teman-teman dan volume air yang begitu banyak. Dan ini aku jelaskan di podcast ya, karena di dalam banyak yang tidur dan senang sekali teman-teman. Oh iya, tadi aku juga naik dari Surabaya Gubeng karena alasannya, nah ini kan aku tadi melakukan perjalanan naik bis dari Probolinggo lalu over Motorland Arjonegoro, itu dari Arjonegoro, dari stasiun Waru ya. Dan ternyata di stasiun Surabaya Gubeng kereta api komuter lain Arjonegoro itu jalan lama banget karena mendahulukan kereta-kereta seperti Pandalungan, Mutiara Timur, Argo Promoanggrek dan Sembrani. Jadi di jalan lama banget sehingga berangkatnya itu mepet sama keberangkatan Erlangga teman. Jadi akhirnya aku putuskan naik kereta api Erlangga ini dari stasiun Surabaya Gubeng aja. Ya sekali-sekali naik kereta yang bukan di jalurnya dari Surabaya Gubeng. Oke, mungkin itu aja ya, dan kita lanjutkan dan nikmati perjalanan kali ini dengan kereta api Erlangga. Oke ya teman-teman, untuk toilet di kereta api Erlangga ini seperti ini ya. Kita tutup terlebih dahulu. Nah, di depan aku ini udah tersedia cermin ya, yang cukup lumayan lah. Lalu di sini ada tempat tisu. Lalu di sini ada dispenser sabun. Di sini ada wastafel, airnya mengalir ya, dan cukup. Terus di sini ada jet shower. Lalu di sini menggunakan toilet duduk atau kloset duduk, dan di sini flashnya, dan di sini pengaruh ruangan, dan di sini ada blowernya teman-teman untuk mengeluarkan udara yang tidak enak keluar. Dan ini kacanya tertutup ya. Ya seperti ini. Dan di sini juga ada pegangan. Lalu di sini ada tempat sampah. Untuk cantolannya ini ada di sini. Oke, ini sekarang kereta api Erlangga persiapan melintas stasiun Sragen ya. Gokil, bener-bener semua stasiun dilibas. Aneh aja gitu ya, naik kereta api PSO melintas stasiun Sragen, dan agak ngebut juga nih. Oke ya teman-teman, sini setelah stasiun Kemiri ini kita diberikan aqua berapa mili nih, 330 mili ya. Ini sebagai bentuk service recovery atas keterlambatan 1 jam ya dari perjalanan kereta api Erlangga kali ini. Ya walaupun sudah dijadwal memutar, akan tetapi kita masih mendapatkan service recovery berupa air ya, karena terlambatnya 1 jam. Ya lumayan lah buat mengganjal haus.
Oke teman-teman, perjalanan kereta api Erlangga ini telah tiba dan berhenti di stasiun Solo Jebres. Di sini hanya berhenti sebentar ya, dan bentar lagi akan berangkat ini. Kita sebentar lagi akan belok ke kanannya menuju ke Semarang, melewati jalur Gundi hingga Perumbung. Jalur 5 KRL di Langsir ya. Dari jalur Simpan. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Erlangga telah berhenti dan tiba di stasiun Gundi. Nah, di mana stasiun Gundi ini merupakan stasiun percabangan ya. Jika ke arah kanan itu ke arah Gamringan sampai ke Surabaya, dan jika ke kiri itu ke arah Perumbung hingga ke Semarang. Dan stasiun Gundi ini stasiun pulau ya. Stasiunnya berada di tengah-tengah dan jalurnya mengapit stasiunnya ya, di sisi sini dan sisi sana. Tapi untuk percabangannya yang di sana itu tidak ada penyambungnya teman-teman, tidak nyambung ya. Jadi kalau seumpama kereta api yang memutar lewat sini itu harus dilangsir mundur menuju ke arah mana ya, selatan mungkin ya, baru masuk ke Amelasmen sini. Jadi langsirnya agak ribet. Makanya semua kereta diputar melewat Madiun semua ya, daripada ribet dan menunggu antrian juga. Oh ya, stasiun Gundi ini merupakan salah satu stasiun yang berada di jalur stasiun stasiun yang paling bersejarah. Stasiun yang paling bersejarah karena di mana itu
tekelnya masih terlihat itu ala-ala Belanda ya, kotak-kotak gitu loh. Mulai dari Gundi sampai ke Brumbung nanti. Dan di sini masih hujan terus teman-teman, terus banget ya. Jadi gak bisa keluar ya. Dan ini juga agak tapat peron dan kanopi. Oke ya, seperti ini ya penampakan stasiun Gundi, stasiun yang salah satu bersejarah ya. Dan lihat tekelnya masih kotak-kotak gini, khas zaman Belanda. Dan di sini kita bersilang dengan suatu kereta api teman-teman. Nah itu dia ya teman-teman, jalur ke arah kanan merupakan jalur ke arah Brumbung ya, kok Brumbung, Gambringan. Jadi tidak ada penghubungnya, langsung ke arah kanan. Nah nggak ada penghubungnya kan, di sini langsung jembatan. Wah airnya meluap tuh. Nah itu dia ya tadi jalur yang ke arah kanan, itu jalur yang merupakan jalur yang sering dilewati oleh kereta api Sancaka Utara dulunya. Namun untuk saat ini kereta api Sancaka Utara masih belum beroperasi di KPK 2023 ya, dan infonya akan beroperasi kembali di KPK 2025. Dan jalur itu kemarin sempat dilewati oleh kereta memutar, termasuk kereta api Erlangga itu kemarin sempat memutar lewat sana ya. Akan tapi sekarang memutarnya lewat Madiun teman-teman. Mungkin ya untuk membersihkan waktu, karena lewat situ itu terlambatnya 3-4 jam. Namun lewat jalur Madiun ini kereta api Erlangga terlambat sekitar 1-2 jam. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Erlangga telah berangkat dari stasiun Gundi ya. Dan di sini aku akan memberikan beberapa penilaian tentang trip menggunakan kereta api Erlangga pada kali ini, yang rutenya memutar via jalur Madiun, Solo Jepres, Gundi ya. Oke, yang pertama, perjalanan kali ini aku bilang cukup lumayan seru ya, karena aku sendiri ini belum pernah melewati jalur Solo Jepres hingga Gundi ya. Tapi bagi penumpang lain mungkin ini perjalanannya cukup mengganggu ya, karena mengalami keterlambatan 1-2 jam. Dan ini juga cuacanya selama perjalanan didominasi hujan deras ya, dan mendungnya ini gelap banget teman-teman. Jadi video perjalanan kali ini bisa dibilang kurang maksimal ya. Dan naik kereta api Erlangga kali ini juga disertai dengan beberapa momen persusulan dan persilangan. Terus untuk infonya, ini kereta api yang memutar lewat jalur Madiun Solo Jepres hingga Gundi. Ini info sementara sampai tanggal 31 Januari ya teman-teman. Ya mungkin semoga kedepannya jalurnya lekas pulih dan kereta di jalur utara ini bisa melintas dengan normal ya, karena sebentar lagi di bulan Februari ini akan terjadi perubahan KPK 2025, dan semua perjalanan kereta api ini berubah teman-teman di tanggal 1 Februari 2025. Dan lalu untuk suhu ruangan di ekonomi 8 ini aku bilang cukup dingin ya, dan tadi udaranya stabil, dan AC-nya ini sempat mengeluarkan udara yang
udara dingin gitu loh teman-teman. Jadi ini di dalam kereta dingin banget ya, daripada di ekonomi 7 dan 6 tadi aku lewat beberapa kali di sana ya. Dan untuk gonjangan ya standar lah, dan kekedapan ya standar ekonomi pada lainnya. Ya mungkin itu saja poin perjalanan kali ini naik kereta api Airlangga, dan semoga lekas pulih ya perjalanan kereta api di jalur utara. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Airlangga telah tiba dan berhenti di stasiun Telawah. Nah, di sini kita masuk jalur belok ya, guna bersilang dengan kereta api Sembrani dengan nomor KA 62GS1. Kayaknya sih. Dan oke, kita tinggal menunggu kereta ini melintas di stasiun Telawah ya. Dan cuacanya masih hujan, hujannya deras banget ini mau. Sebenarnya ya turun sih, cuman nggak ada kanopinya pun di sana ya. Jadi mau nyebrang ini kok males, hujannya deras banget ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia kereta api Sembrani nomor KA 62GS1 kalau nggak salah ya, entah 62GS atau GS1. Lah belang. Oke teman-teman, itu dia kereta api Sembrani yang menggunakan rangkaian New Imik, rangkaian sebelum dia berganti stainless steel, dan dia tadi nampak membawa satu kereta eksekutif stainless steel di eksekutif 1 dan tanpa luxury kayaknya, tadi gak ada luxury nya teman. Dan oke, kita menunggu kereta api Airlangga ini berangkat kembali. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Airlangga bentar lagi masuk di stasiun Brombong, dan di sana itu merupakan jalur utama dari Semarang menuju ke Surabaya. Dan di stasiun Brombong ini terparkir rangkaian gendut ya, dan kondisinya seperti itu sudah. Wah, paratan banget. Melintas langsung deh. Melintas langsung stasiun Brombong. Wah, berarti gak silang apa-apa ini. Itu ya, rangkaian gendut milik Argo Bromo Anggrek pada zaman dulu ya. Rangkaian ternyaman pakai bogi air suspension. Sekarang kondisinya begitu ya, sangat sayang sekali. Perjalanan Anda saat ini telah tiba di stasiun Semarang Poncol. Stasiun Semarang Poncol. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Airlangga pada pukul 17.03 telah tiba di stasiun Semarang Poncol.
Dan kereta api Erlangga ini mengalami keterlambatan sekitar 2 jam ya. Dan ini penumpangnya yang turun Semarang juga banyak banget asli. Dan naik pun sama, tadi juga rame ya. Dan oke, kita keluar stasiun. Dan oke teman-teman, itu dia perjalanan kereta api Erlangga yang memutar via Surabaya Gubeng, Madiun hingga Solo Jepres, lalu ke Gundi. Dan oke, mungkin sekian perjalanan kali ini menggunakan kereta api Erlangga. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.